Oke. Hari ini kita bahas materi fungsi, ya. Relasi dan fungsi. Ya. Kita bahas relasi dan fungsi. Udah kelihatan di layarnya? Udah ya? Oke, jadi sebelum kita ke soalnya, kita bahas materinya dulu ya. Paling nanti sampai pada apa ya? Syukur-syukur sih cukup waktunya sampai bahas fungsi kuadrat. Ya. Oke. Jadi kita sebelum belajar fungsi kita harus mengerti dulu apa itu relasi. Ya. Relasi itu apa sih? Ada yang tahu apa itu relasi? Relasi. Wah, bapak gue punya relasi nih di perusahaan A. Ya. Pasti lulus kuliah gue bisa bisa kerja di sana. Atau bapak gue punya relasi nih profesor di kampus A. Pasti nanti gue bisa kuliah di sana. Jadi apa itu relasi? Ya bukan orang dalam juga ya, tapi hubungan gitu ya. Jadi secara terminologis ya relasi itu ya berarti apa? Hubungan atau asal katanya kan dari relation gitu kan. Relation ya, atau relate gitu ya, hubungan ya. Jangan ditambahin ship ya. Jangan. Cukup relation. Relation atau relasi ya. Ya itu artinya adalah hubungan. Ya, hubungan antara apa di sini? Ya, hubungan apa? Ya, what's relation di sini ya? Ya, hubungan antara apa? Jadi kita misalkan punya himpunan gitu ya, suatu himpunan ya A, yaitu 2, terus 4, katakanlah, terus berapa nih? 6 katakanlah, terus 8, terus B ya, himpunan B itu gua punya katakanlah 4 ya, 6, 8 ya, 10 ya. Nah, ya. Jadi ya A dan B ya itu merupakan 2 buah himpunan gitu ya. Jadi kita mau mencari katakanlah apa sih hubungan antara A dan B gitu ya. Ya, misalkan kalau kita kasih panah seperti ini. Ya, dari A ke sini ya. Terus ke sini. Terus ke sini. Terus ke sini. Nah, bagaimana kita mendeskripsikan hubungan antara himpunan A dan B? Ya. Nah, makanya di sini kalau kita lihat gitu kan, A-nya 2, 4, 6, 8, B-nya 4, 6, 8, 10. Ya. Nah, berarti kalau kita lihat hubungan antara A dan B, ya, A merupakan 2 kurangnya dari B gitu kan. A ya, atau di sini 2 ya, 2 kurangnya dari 4 gitu kan. 4 2 kurangnya dari 6. A 2 kurangnya dari 8 dan 8 ya 2 kurangnya dari 10. Maka kalau kita mau mendeskripsikan hubungan antara A dan B itu adalah di sini kita buat hubungannya 2 ya, 2 kurangnya dari
dari B. Itulah hubungan yang bisa kita gunakan ya, antara A dan B untuk menunjukkan sebuah relasi. Ya, jadi A 2 kurangnya dari B. Ini yang disebut sebagai relasi. Ya, relasi. Nah, A ya merupakan apa? Daerah asal atau disebut sebagai domain. Ya, ini domain. Ya, B yang merupakan hasil dari dari A ya disebut sebagai daerah hasil gitu ya, atau daerah kawan gitu ya, daerah kawan ya, atau kodomain gitu ya. Ini daerah asal ya, kodomain itu kawan gitu ya, dan ini adalah sebuah relasi ya. Nah, kemudian setiap kawan yang memiliki pasangan ya itu disebut sebagai range gitu. Jadi ini kan punya pasangan semua gitu kan. Ya, berarti mereka itu range gitu. Ya, setiap yang punya pasangan gitu ya. A aja punya pasangan sama B. Jadi lo harus punya pasangan. Nah, kalau udah ngerti ya apa itu relasi, nah sekarang kita ke fungsi. Jadi kita udah paham ya bahwa apa relasi itu hubungan yang kita deskripsikan untuk menggambarkan hubungan antara A dan B ya, dalam bentuk kalimat gitu ya. Nah, sekarang kalau fungsi itu apa? Fungsi itu apa, ayo? Fungsi nilai guna, betul. Apalagi? Ya, manfaat, ya. Itu kalau anak sosum menjawab ya. Kalau matematika gimana dalam matematika? Nah, ya, menunjukkan hubungan set input dan set output, pemetaan setiap anggota himpunan pada anggota yang lain. Nah, betul. Gitu ya. Atau hubungan yang tepat satu dari domain ke kodomain ya. Jadi setiap satu domain memiliki satu kodomain, nggak boleh lebih. Ya, itu ya. Udah mantep lah jawabannya ya. Jadi kita punya beberapa definisi tentang fungsi. Ya, yang pertama ya adalah apa? Ya, ya, hubungan antara masing-masing ya satu set input dan set output. Ya, maksudnya gimana? Jadi untuk satu buah nilai input ya itu memiliki tepat satu buah output atau hasil gitu ya. Nah, berarti apa? Kebenarannya sudah terbukti. Ya, memiliki nilai kebenaran. Kalau memiliki nilai kebenaran berarti fungsi bisa dideskripsikan sebagai apa? Kalimat tertutup. Gitu. Jadi misalkan fx sama dengan f2 sama dengan 5. Misalnya gini. Misal ya. Misal terdapat fungsi gitu ya di mana F2 itu sama dengan 5. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah
fungsi f gitu ya. Fungsi f jika memiliki domain 2 ya, itu hasilnya sudah pasti 5 gitu kan, nggak mungkin gitu ya hasilnya bukan 5 gitu dalam kasus seperti ini gitu ya, dalam kasus apa namanya kalimat tertutup seperti ini gitu. Jadi nilai 2, domainnya 2 dimasukkan ke dalam fungsi maka akan menghasilkan 5. Nah, itu yang disebut kalimat tertutup, udah terbukti kebenarannya kayak gitu ya. Atau mungkin waktu kita SMP belajarnya apa, pemetaan ya masing-masing anggota himpunan gitu ya pada anggota yang lain ya, tapi cuman jatahnya tuh 1 gitu kayak gitu ya. Jadi ini gua deskripsikan ya. 2 adalah nilai input ya. Ya, dan 5 adalah outputnya. Nah, atau keluarannya. Nah, fungsi ya F ini itu sebagai medianya gitu ya, atau operator matematikanya. Ya, fungsi ini operatornya. Jadi seperti sebuah program gitu ya. Makanya orang-orang yang mau belajar pemrograman itu harus ngerti banget basic dari fungsi gitu ya. Karena fungsi itu berhubungan dengan input dan output gitu. Jadi orang yang mau ngoding mau nginput apa gitu ya. Ya itu inputnya harus benar. Jangan sampai nanti inputnya salah maka outputnya akan salah. Kayak gitu. Ya. Nah, ini kita apa namanya? Ke fungsi gitu ya. Fungsi langsung kita pada fungsi aljabar aja gitu ya. Ini kita ke operasi aritmatik ya pada ya pada fungsi aljabar ya. Jadi kita langsung bahas ini. Kenapa? Karena kalau di SMA atau di UTBK itu udah udah nggak ada lagi soal tentukan mana yang fungsi mana yang bukan. Itu udah nggak ada kayak gitu ya. Nah, ini diketawain tuh kaki itu. Jadi yang pertama ya itu adalah penjumlahan. Ya, karena operasi aritmatik itu berarti kan operasi hitung gitu kan, kayak kabataku itu yang namanya operasi aritmatik gitu ya. Nah, misal gitu ya, kita punya apa namanya? Kita punya fungsi f ya. Terus kita jumlahkan dengan fungsi g dengan operatornya atau domainnya adalah x gitu ya. Maka ya itu akan sama dengan ya fx ditambah dengan gx seperti itu ya. Contoh misalkan ya, contoh misalkan diketahui ya, apa fx-nya adalah 2x plus 1 dan ya gx-nya adalah apa, katakanlah 5x ya min 2, maka hasilnya apa namanya GEF ya, F plus GX-nya berapa kan gitu ya. Ya berarti kita tinggal jumlahin aja gitu kan. Ya. F plus G dengan operator X gitu. Ya, sehingga jadinya F apa? Fx ditambah
GX sama dengan berapa gitu. Jadi misalkan fx-nya itu adalah tadi 2x plus 1 ya. Dan GX-nya adalah 5x min 2. Jadi di sini 2 tambah 5 kan 7. 7x ya 1 kurang 2 berapa? Min 1 gitu. Maka nilai dari f plus gx sama dengan 7x min 1. Ini penjumlahan fungsi gitu ya. Kemudian pengurangan. Ya, pengurangan. Pengurangan itu berarti misal kita punya fungsi f ya dikurang fungsi g dengan operator x ya atau domain x ya maksudnya. Jadinya di sini fx dikurang gx gitu. Contoh ya diketahui ya fx adalah 5x dan gx adalah 1 per x min 1 ya. Maka f min g x berapa gitu. Jadinya ya, tinggal f min g x berarti fx dikurang dengan gx. Fx-nya adalah 5x, gx-nya adalah 1 per x min 1. Nah, samakan penyebutnya jadinya 5x dikali x min 1 per x min 1 dikurang x min 1 gitu. Jadinya kalau digunakan cara apa namanya? Distributif ya atau sifat distributif jadinya 5x kuadrat min 5x gitu ya dikurang 1 per x min 1 gitu. Ya ini untuk pengurangan ini gua bold ya atau gua highlight sorry. Nah, kalian harus paham ini. Setelah nanti paham ini, kalian akan bisa mengerjakan komposisi. Karena komposisi juga merupakan sebuah operator operasi bilangan gitu ya. Berikutnya perkalian. Ya, berikutnya perkalian. Nah, misal ada f dikali g ya dengan domain x gitu ya. Maka jadinya fx ya dikali dengan gx ya. Ya. Misalkan contoh misal diketahui fx adalah x plus 1 dan gx sama dengan 5. Jangan deh. Ya. X kuadrat plus 2 gitu ya. Ya. Maka f dikali g x adalah berapa? Ya, udah kita tinggal mengalihkannya gitu kan. Jadinya fx ya dikali gx berarti x plus 1 dikali gx-nya adalah x kuadrat plus 2 gitu ya. Jadinya x pangkat 3 ya dengan metode distributif ya atau sifat distributif ya. X dikali x kuadrat adalah x pangkat 3
X dikali 2 adalah 2X, 1 dikali X kuadrat adalah X kuadrat, ya, 1 kali 2 adalah 2. Kumpulkan ya berdasarkan koefisien dengan pangkat tertinggi lebih dahulu. Jadinya X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 2X tambah 2. Kayak gitu. Ya, ini perkalian. Berikutnya pembagian. Ya, pembagian. Jadi kalau kita punya F per G dengan domain X itu sama saja seperti Fx ya per Gx. Ya. Ya, misalkan ya contoh. Berarti X pangkat 3 dan X kuadrat gak usah disatuin pangkatnya. Ya, kalau penjumlahan itu nggak bisa. Ya, kita bisa menjumlahkan, kita bisa mengurangi ya dalam aljabar. Ya, kalau ya variabel memiliki pangkat berbeda itu nggak bisa dijumlah, nggak bisa dikurang. Gitu. Ya. Contoh misalkan diketahui Fx sama dengan gitu ya. X kuadrat min 2X min 8 dan Gx-nya adalah ya, X min 4 ya, maka F per Gx adalah berapa? Itu ya. Jadi langsung bisa kita bagi. X Jadi per Fx per Gx sama dengan ya di sini X kuadrat min 2X min 8 per X min 4. 4 gitu ya. Jadinya nah ini bisa kita apain? Faktorin ya. Dengan cara apa? Cari bilangannya, kalau dikali hasilnya min 8, kalau dijumlah hasilnya min 2. Ya. Ya, yaitu yaitu X min 4 dan X plus 2 per X min 4. Nah, ini bisa dicoret sehingga hasil finalnya adalah X plus 2. Kayak gitu. Ya, jangan kebalik ya, bukan 4 dan 2, bukan. Karena kita mau mengincar hasil penjumlahannya adalah min 2 kayak gitu. Nah, ini adalah operasi aritmatik pada fungsi aljabar. Jadi operasi aritmatik itu K/Bataku, kali bagi tambah kurang. Dulu kelas 10 ide banget, X kuadrat dibagi X. Oke. Ini masih aljabar biasa ya, kita belum masuk pada apa namanya pembahasan fungsi inverse, fungsi komposisi, fungsi linear, fungsi kuadrat. B mau nanya kalau misalkan fog itu masuk ke mana?
F bundaran G itu masuk pada materi fungsi komposisi. Ya, fungsi komposisi. Jadi kita masuk habis ini kita ke fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi inverse, fungsi komposisi baru fungsi inverse kayak gitu. Bang, biar gampang imajinasinya kalau dalam kehidupan sehari-hari apa contoh penggunaannya? Gampang. Lu punya nasi. Lu punya beras. Lu punya rice cooker. Gitu. Dan lu punya nasi di sini. Ya. Beras itu kita anggap sebagai apa? X. Ya. Lu anggap sebagai X. Dan rice cooker itu sebagai fungsinya. Gitu. Dan nasinya itu adalah hasil. Ya. Ya, di sini nanti fx ya dimasukin berasnya, nanti hasilnya menjadi nasi kayak gitu. Ya, bener kan kayak gitu kan? Gue suka banget analoginya. Ya, sama fungsi kayak gitu kan. Lu punya domain x, ya kan? Terus lu udah tahu nih fungsi itu apa gitu kan? Fungsi itu kan lu punya input dan lu akan menghasilkan output dengan fungsi itu gitu kan. Ya, outputnya apa? Ya bentuk lain gitu kan. Ya sama dalam kehidupan sehari-hari lu punya beras. Ya, lu mau makan nih, mau makan nasi, lu punya beras, lu punya rice cooker gitu kan. Ya, lu mau bikin nasi ya udah. Domainnya berasnya malu masukin rice cooker. Ya kan nasinya mateng, ya berasnya mateng jadi nasi, jadi daerah awan gitu kan. Beres gitu kan. Sumpah ini pertama kali belajar fungsi langsung paham. Alhamdulillah. Kalau nggak ada rice cooker, masih ada dandang. Ya, Anda pergi ke pedalaman sana, itu masakan masih pakai dandang. Itu ya. Kalau nggak punya beras, gimana, Be? Minta sama pemerintah. Ya, ini kan seperti itu ya. Fungsi itu ya kayak gitu kan. Ya kan. Sama kayak kemarin di video tentang fungsi kan yang dijadiin airdrop ya kalau nggak salah ya di YouTube gitu kan. Mau jadi nasi goreng kan ada beras masukin rice cooker jadi nasi. Nasi dibawa mana tukang nasi goreng. Nanti tukang nasi goreng itu ngolah lagi jadi nasi goreng kayak gitu. Ya, Be boleh lihat materi dari awal gak? Ya nggak sekarang juga lah, gila kali. Di YouTube ada cuy itu materi skolastik dari awal. Nggak mungkin di sini juga. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu adalah apa namanya operasi aritmatik pada fungsi gitu ya. Kayak gitu. Jadi udah tergambar nih ya seperti apa fungsi itu gitu. Semoga awet di kepala. Iya nggak mungkin hari ini juga kan sih gue jelasin kan materi dari awal itu udah ada semua di playlist skolastik YouTube Alternativa. Semoga membantu. Kata orang-orang sih membantu. Semoga menurut lu juga membantu. Oke, habis ini apa? Fungsi linear ya. Kita ke fungsi linear.
Ya, fungsi linear. Buat anak-anak IPS pasti sangat akrab dengan fungsi linear gitu ya. B, agak keluar konteks, nanti kita belajar peluang kapan. Peluang itu nanti di minggu keberapa ya, gue lupa. Paling sekitar akhir Februari nanti sama Bang Dika, materi peluang. Nanti gue arahin kok, Bang Dika harus ngajar apa nanti gue yang arahin. Yuk sama-sama. Oke, fungsi linear. Ya, fungsi linear. Apa itu fungsi linear? Anak-anak IPS harusnya paham fungsi linear karena udah belajar apa permintaan dan penawaran ya. Terus anak IPA fungsi linear juga harusnya paham kalau ngerti GLBB konsep dasarnya itu pakai fungsi linear gitu. Ya betul ya fungsi linear. Jadi ya fungsi dengan pangkat variabel ya sebesar 1. Gitu. Atau bisa juga ya kalau misalkan definisi lain ya fungsi dengan hubungan ya antara domain dan kodomain ya, fungsi dengan hubungan lurus ya hubungan lurus antara domain dan kodomain ya jadi antara domain dengan kodomain itu memiliki hubungan yang lurus gitu ya. Nah bentuk umumnya kalau teman-teman mungkin bingung dengan definisi gua, bukan bingung ya, maksudnya kok beda sama buku gitu ya. Gue berusaha semaksimal mungkin untuk menyederhanakan istilah-istilah yang ada di buku. Karena gue sebagai mantan pelajar yang terakhir sekolah 8 tahun lalu, gue merasa buku sekolah itu bahasanya terlalu berat gitu. Jadi gue berusaha untuk olah dengan bahasa yang ringan dan perumpamaan yang jelas. Ya, bentuk umumnya itu adalah fx sama dengan ax plus b. Ya, fx sama dengan ax plus b. Ya, ini bentuk umum dari fungsi linear. Ya, di mana nanti fx itu bisa sama dengan y gitu ya. Ya, nanti ya fx ya itu bisa sama dengan y gitu ya. Gitu. Kenapa fx sama dengan y? Ada yang tahu? Atau pernah bertanya-tanya kenapa fx kok bisa sama dengan y? Dulu gua waktu sekolah mikir keras loh. Wih, kok bisa ya anjir? Fx sama dengan y gitu ya. Kodratnya karena udah dari sananya itu mewakili jawaban gue dulu gitu ya. Mungkin dari sononya kali ya, ketetapan gitu ya. Jadi kan tadi gini ya, kita balik ke awal tadi kan. Ya, F itu kan alatnya, ya kan? Alat yang punya fungsi gitu kan. X itu domain dan Y itu hasil gitu kan. Jadi kalau kita punya domain X, lalu kita punya alat berupa F, maka akan menghasilkan Y gitu kan. Maka sah-sah aja dong kalau kita menyebut bahwa fx itu sama dengan y, bener nggak? Itu. Jadi karena y itu kodomain gitu. Jadi
X yang kita masukkan ke dalam F akan menghasilkan Y gitu. Makanya Fx sama dengan Y kayak gitu. Gitu. Kalau Fx sama dengan nggak ada, setahu gua Fy sama dengan X nggak ada karena operator itu dimulai dari alfabet yang sebelumnya atau alfabet awalnya gitu. Nah, maksud apa nih? Hubungannya Fx sama D sama dengan Y sama Fx sama dengan Ax itu gimana maksudnya? Ya, kalau misalkan ini kita ganti, ya Fx ini kita ganti dengan Y, ya maka akan menghasilkan Y sama dengan AX plus B kayak gitu. Ya, mungkin sekalian sering jumpa bentuk seperti ini. Gitu ya. Y sama dengan AX plus B. Jadi mau yang mana bentuknya itu sama aja. Nggak ada masalah. Gitu. Ya, jadi Y sama dengan AX plus B. Ya bisa karena kan Fx-nya disubstitusi. Ini disubstitusi, ya ini sama dengan ini. Maka ini dan ini kita substitusikan. Cet, maka hasilnya ini. Gitu. Disubstitusi, itu dimasukkan, diganti gitu. Penggantian gitu. Ya, bentuk umumnya seperti itu. Nah, yes, Fx sama dengan Ax plus B atau bentuk fungsi linear, yaitu akan menghasilkan grafik linear gitu kan. Nah, akan menghasilkan ya grafik linear atau lurus. Itu lurus. Gitu. Ya. Misalnya gini. Contoh ya. Gua punya domain A. A yang isinya 1, 2, 3, dan 4. Nah, lalu kemudian gue punya operator ya F itu adalah ya X ya, plus 2 ya. Maka anggota himpunan A ya, jika gue masukkan menggunakan operator Fx itu akan menghasilkan ya kodomain atau daerah kawan berupa B, yang mana nanti hasilnya X-nya kita substitusikan di sini. Ya, 1 masukin ke X ini berapa? 1 kalau masukin X kan jadi 1 tambah 2 gitu ya. Maka 1 tambah 2 adalah hasilnya 3. Ya. 2 masukin ke sini, 2 tambah 2 jadinya 4. Ya, 3 masukin ke sini, 3 tambah 2 jadi hasilnya 5. Ya. 4 masukin ke sini, 4 tambah 2 hasilnya berapa? 6. Gitu. Ya. Jadi Fx ya, sama dengan X plus 2 kalau dimasukin nilainya ke sini hasilnya adalah B. Jadi relasinya adalah 1 ya adalah X plus 2 gitu ya, hubungannya dengan 3. 2 dengan 4, 3 dengan 5 gitu ya, 4 dengan 6 gitu. Dan kalau kita buat dalam bentuk grafik gitu ya. Ya. Nah, ini adalah grafik Y, ya ini adalah X gitu ya. X itu adalah koordinat ya, dan X adalah absis.
Ya. Gitu. Jadi kita masukkan nilainya 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 1 ya. Jika X-nya 1, maka B-nya atau Y-nya adalah 3. 1, 2, 3. Berarti di sini. Ya, terus 2, 4. Berarti di sini 2, ininya 4. Gitu ya. Terus apa namanya? 3, 5 gitu ya. Ini 3, berarti di sini 5. Dan seterusnya. Ini 4, ini 6. Dan kalau kita terusin lagi angka dari domainnya ya akan menghasilkan grafik linear seperti ini gitu ya. Kayak gitu. Ya, linear atau lurus kayak gitu. Ya. Sama halnya seperti dalam ekonomi gitu kan. Pasti grafik permintaan dan penawaran kayak gini gitu kan. Baru tahu linear sama dengan lurus ya. Jadi FA dengan bukan kan gitu maksudnya. Ya makanya ya udah deh ini gue ganti aja deh. Ini jadi X, ini jadi Y deh biar enggak keliru, takutnya keliru nanti. Nah, kayak gitu deh. Ya. Jadi linear itu lurus ya gitu ya. Misalnya gini. Contoh ya. Contoh nomor 1. Let's say apa ya? Katakanlah tabel berikut adalah jumlah ya, barang terjual dan omsetnya ya. Tabel terjual, jumlah barang terjual dan omsetnya. Misalkan ini barang ya. Terus ini omset. Ya, misalkan barangnya di sini pada saat jualnya 4 gitu ya. 6, 8 gitu ya. Terus omsetnya katakanlah 10.000 gitu ya. 20.000. Nah, jangan 20.000 deh, 10.000, 12.000, 14.000 gitu ya. Terus ya katakanlah si penjual pengen untungnya katakanlah jadi berapa? Jadi let's say sekitar 28.000 gitu ya. Maka barang yang terjual harus berapa? Ya, kayak gitu. Ya. Ya, ini kita bisa misalkan gitu ya. Kita pakai permisalan gitu kan. Ya. Permisalannya apa namanya? Barang itu adalah X dan omset itu adalah Y atau gini ya. Ini adalah price ya. Barang itu Q ya. Quantity, omset itu P, price gitu ya. Ya, price-nya. Terus kita diminta untuk mencari ini barangnya atau kuantitinya. Biasanya kan kalau dalam grafik itu kan gini ya. Ya. Ya.
Itu perubahan permintaan terhadap omsetnya atau P-nya, kayak gitu ya. Ya, katakanlah di sini kebalik ya. Ini P-nya, price-nya, P ini Q, kuantitinya gitu ya. Kuantitinya katakanlah di sini 4, 6, 8 gitu ya. Terus di sini ada 10.000 ya. 10, terus ini ada 12, di sini ada 14. Dan ditanyain ini di sini katakanlah berapa gitu ya. Ini kan hubungan nanti linear gitu kan. Sini gitu ya. Sini gitu. Ya kan garisnya linear gitu kan. Atau lurus. Nah, kayak gitu. Terus kita disuruh nanya, ditentuin gitu kan. Ininya berapa? Ya. Ya. Nah, itu kita bisa pakai pendekatan fungsi linear. Tapi kan apa namanya? Tapi kan fungsi permintaan atau fungsi penawaran nggak ada, Bang. Terus gimana, Bang? Ya kita bisa nentuin sendiri aja gitu kan. Ya. Kalau di sini apa namanya 28.000 gitu ya. Di sini berapa gitu kan. Nah, ini kita anggap ya kita anggap di sini apa namanya ini adalah P1 gitu kan. Ini P2 gitu ya. Ntar diajarin lah sama Pak Ataki gitu kan, ekonominya gimana gitu. Gue bisa aja, cuman nanti materi yang lain nggak kekejar gitu kan. Ya, ini Q1 ya, sorry. Ini apa namanya ini P2 gitu ya. Ini Q2 gitu. Ntar dicari kemiringannya berapa, nanti dapat apa namanya jumlah barangnya berapa. Kira-kira kayak gitu. Ya, ini contoh penerapan fungsi linear dalam apa namanya dalam ekonomi kayak gitu. Ya, tim yang malah ngerjain ini pakai baris dan deret boleh pakai baris dan deret karena kan fungsinya linear gitu kan. Perubahannya sama gitu kan. Dari satu harga ke harga yang lain itu kan perubahannya sama. Boleh aja pakai itu. Pakai rumus persamaan garis bisa gak? Bisa. Ya kan karena masih seputar hubungan linear gitu kan. Jadi boleh aja. Ya, enggak masalah. Ini gue hanya menjelaskan contoh aplikasinya atau penerapannya kayak gitu. Perbandingan senilai bisa gak, Be? Bisa. Ya. Karena apa? Hubungannya senilai atau lurus gitu kan. Logikanya semakin banyak barang yang terjual, maka untuknya makin banyak gitu kan. Ini dengan mengabaikan biaya operasional dan sebagainya gitu kan. Dan juga ini kondisi ekonominya di sini katakanlah ceteris paribus gitu kan. Jadi ya mengabaikan gitu ya. Ini hanya contoh aja kayak gitu. Ya, hanya contoh. Nah, ini kalau contoh yang kedua ya, misalnya gini. Ya, terdapat ya diketahui nilai ya F2 sama dengan 5 ya. Dan F1 sama dengan 2 kayak gitu. Ya. Jika F25 dan F1 sama dengan 2, maka bentuk ya. Nah, bentuk fungsi linearnya berapa dan nilai ya
nolnya berapa? Kayak gitu. Yang tadi nggak dijawab, enggak, gue cuman ngasih contoh aja itu dalam ekonomi itu seperti apa. Kalau dalam fisika jelas itu ada GLB dan GLBB kayak gitu ya. Dan udah gue jelasin juga kan di bab persamaan garis gitu kan. Yang itu bisa tonton videonya. Nah, misalnya gini ya, diketahui nilai F2 sama dengan 5. Ya, kita lihat. Nah, ini itu kan sebagai apa? Sebagai X gitu ya kan. Nah, dan hasilnya atau apa namanya kodomainnya atau daerah kawannya itu adalah sebagai Y ya. Sama ini juga sebagai X dan ini juga sebagai Y ya. Ini bukan gua soalnya ngasih soal yang gampang, tapi dimulai dari soal yang gampang lah, ya lu bisa ngerjain soal yang susah. Kalau ada proses pembelajaran itu juga ya. Gua harap ada ya. Ini adalah X gitu ya, ini X-nya ya. Nah, kita lihat bentuk umumnya ya, bentuk umum ya. Ya, bentuk umum itu kan fx sama dengan ax plus b gitu ya. Ya, fx sama dengan ax plus b gitu kan. Nah, di sini kita pakai yang pertama ya, f2 sama dengan 5 gitu kan. Ya, f2 sama dengan ya a ya, dengan x-nya kita ganti sebagai 2 plus b. F2-nya adalah 5. Maka persamaan yang pertama kita dapat 2a plus b gitu ya. Ya, terus misalkan tadi F1 sama dengan 2 gitu kan. Nah, F1-nya gini ya, A dikali X-nya 1 gitu ya, plus B. F1-nya adalah 2. Jadi di sini A plus B sama dengan 2. Dapat persamaan yang kedua. Kita cari A dan B-nya dulu gitu kan. Nah, kalau udah kayak gini kita apain? Kita eliminasi gitu ya. Eliminasi variabel B gitu kan. Jadinya 5 sama dengan 2A plus B. Terus di sini 2 sama dengan A plus B. Kita eliminasi. Ya, habis B-nya sisa 2A dikurang A berarti A gitu ya. 5 dikurang 2 adalah 3. Maka nilai A-nya adalah 3. Terus substitusi ya. Kalau A plus B sama dengan 2 dan nilai A-nya adalah 3, maka nilai B-nya adalah ya kedua-dua kita kurangi dengan 3 ya. Jadinya B sama dengan 2 dikurang 3 sama dengan berapa? Min 1. Maka bentuk fungsinya adalah berapa? Fx sama dengan ya berarti 3x tambah B. B-nya berapa? B-nya min 1. Ini bentuk fungsinya kayak gitu. Terus ditanyain bentuk F0-nya berapa, nilai dari F0. Ya udah berarti F0 sama dengan 3 dikali 0 berapa? Min 1. Kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ya itu kalau mau nyari persamaan garis. Itu ini mah nggak usah pakai persamaan garis ya, yang nomor 2 mah. Akhirnya aku paham, alhamdulillah. Lanjut Kak. Oke. Bisa kita ambil simpulan nggak B kalau misal F0 itu selalu B nilainya? Bisa ya, bisa Aru. Kalau misalkan apa namanya bentuknya fungsi linear ya, hati-hati. Ini soalnya masih contoh soal seputar fungsi linear ya. Akan berbeda lagi kalau misalkan nanti fungsinya fungsi kuadrat gitu. Ya, fungsi linear.
Ya. Jadi si Arun ini nanya, ya kan? Karena kan di sini F0, ya ini kan 0 gitu kan. Dan ini nilai B. Dia bilang sama nggak Kak kalau kita ambil kesimpulan bahwa F0 itu selalu nilai B? Sama. Ya, tapi dengan syarat ini harus fungsi linear gitu. Ya. Bang, kalau untuk lancar ini harus kuasai aljabar. Ya, betul. Operasi aljabar gitu ya. Dan sifat-sifat operasinya seperti apa namanya eh, distributif, komutatif, dan asosiatif. Yaitu harus paham benar gitu ya. Ya, seperti itu. Fx sama dengan AX plus B itu mutlak apa cuma diketahui kan? Mutlak ya. Kan ini bentuk umumnya tadi kan. Ini kan bentuk umum fungsi linear gitu kan. Ya. Ini gimana ya? Gue salah juga sih bikin soalnya. Harusnya diketahui nilai F2 sama dengan 5 dan F1 sama dengan 5 dan fungsinya fungsi linear gitu ya. Jadi nanti pada saat kalian nyatet file ini gitu ya, kalian tambahin di soalnya gitu ya, dan fungsinya adalah fungsi linear gitu, supaya nanti kalian nggak bingung gitu ya, karena fungsi linear ya selalu ini bentuknya, nggak ada lagi gitu kan. Ya, ini gue lagi nyari contoh yang ketiga ya, ini contoh soal yang ketiga. Ya, kenapa warna merah nih? Contoh yang ketiga gitu. Misalkan jika titik 2,2 ya terletak pada ya, pada grafik fungsi fx sama dengan px min 5 ya, maka nilai P adalah berapa gitu ya. Ya, jika titik 2,2 terletak pada grafik fungsi fx sama dengan px min 5, maka nilai P-nya berapa? Nah, sekarang kan tadi udah gua ajarin ya bahwa fungsi linear itu kan membentuk garis lurus. Yang namanya garis itu kan berarti kumpulan dari beberapa titik kan. Nah, salah satunya adalah titik 2,2 ini. Ya, di mana yang disebutkan duluan ya udah pasti X gitu kan. Jadi ini X-nya dan ini Y-nya gitu. Nah, fx tadi kan udah gue sampaikan bahwa fx itu sama dengan Y gitu kan. Maka kalau kita ubah ya, kita jawab bahwa di sini Y sama dengan PX min 5. Ya, Y-nya berapa di sini? 2. P dikali X. X-nya berapa? 2 dikurang 5. Jadi kedua ruas kita jumlahkan dengan 5, jadinya 2 plus 5 sama dengan 2P. Gitu ya. 2 tambah 5 berapa tuh? 7. Maka 7 sama dengan 2P. Kedua ruas kita bagi dengan 2, jadinya P sama dengan 7 per 2. Kalau dijadiin desimal berarti 3,5. Gitu. Kayak gitu ya. Segampang itu ternyata. Ya, emang harusnya kayak gimana? Fx kenapa jadi tadi udah dijelasin padahal kan fx sama dengan y, makanya bisa gua ganti. Tadi udah dijelasin di awal.
Hanya contoh soal. Kalau soal yang dikasih ke kita vibes-nya udah beda. Ya sekarang kalau misalkan gua ngasih ke kalian dengan tingkat kesulitan yang sama, kapan grow up-nya? Gitu. Jadi harus bertingkat lah levelnya gitu kan. Ini konsep. Betul ya. Jadi pelan-pelan dulu dari bawah. Terus nanti satset. Nah, sekarang linear udah, sekarang kita ke kuadrat. Nah, fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat. Nah, apa itu fungsi kuadrat? Pemetaan apa itu? Iya, betul ayah. Fungsi yang memiliki pangkat variabel tertinggi yaitu 2. Ya, fungsi yang memiliki pangkat variabel tertinggi yaitu 2. Bedanya fungsi sama persamaan apa, Be? Tonton di YouTube gua. Bedanya fungsi persamaan itu ada di YouTube. Ya, tadi kan udah dijelasin bahwa fungsi itu kalimat tertutup, kebenarannya udah pasti jelas. Kalau persamaan kalimat terbuka, kita harus nyari nilai variabelnya dulu, baru tahu nilai kebenarannya. Ya, ya, fungsi yang memiliki pangkat variabel tertinggi itu 2 dengan bentuk umum. Ya, bentuk umumnya adalah fx sama dengan ya, ax kuadrat plus bx plus c gitu ya. Ini bentuk umumnya. Seperti itu. Ya. Nah, yang namanya fungsi kuadrat ya nanti akan menghasilkan bentuk visualisasi ya. Grafik berupa kurva. Ya, nanti akan menghasilkan grafik berupa kurva gitu ya, kurva parabola ya. Kurva parabola gitu ya. Nah, balik lagi nih ke bab fungsi kuadrat gitu ya. Kurva parabola itu ada 2 macam. Ada yang terbuka ke atas, nah, terbuka ke atas berarti nilai A-nya tuh lebih dari 0 ya. Terus kalau terbuka ke bawah itu A-nya kurang dari 0. Kayak gitu. Ya.
Terus ya kurva ya puncak kurva memiliki nilai maksimum di Y sama dengan min D per 4A. Ya, ini adalah titik maksimum kurva. Ya. Dan memiliki sumbu simetri di XP sama dengan min B per 2A. Ini nggak mesti maksimum sih ya, bisa juga minimum. Gitu. Kenapa gue di sini menggunakan istilah baru dengan berbeda dengan persamaan kuadrat? Kalau persamaan kuadrat kan gue bilang titik puncak gitu kan. Sebenarnya sama aja. Ya. Sama aja gitu ya. Beda istilah aja. Nah, sekarang ini apa hubungan ya? Hubungan garis dan kurva. Ya, jadi garis dan kurva ini ternyata punya 3 jenis hubungan. Ya. Hubungan yang pertama itu adalah garis memotong kurva di 2 titik. Gitu ya. Nah, untuk mencari hubungan antara apa namanya garis dan kurva, ya kita langkah pertama adalah untuk mencari hubungan antara garis dan kurva itu kita melakukan sama dengan ya antara fx yang milik kurva dan gx milik garis. Ya. Ini menandakan bahwa keduanya itu memiliki titik potong sumbu Y yang sama. Ya. Jadi ini adalah kurva dan ini adalah garis. Ya, jadi ini hubungan antara kurva dan garis. Misalkan kurva itu memiliki bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C, sedangkan GX ini punya bentuk umum MX plus N, katakanlah. Tadi beda ya, kalau tadi kan AX plus B ya. Ya, jadi kalau misalkan sama-sama gue pakai A sama B kan nanti bingung gitu ya. Jadi yang di sini gue buat apa namanya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan MX plus N. Nah, maka nanti akan menghasilkan persamaan kuadrat yaitu berupa AX kuadrat plus BX min MX plus C min N sama dengan 0. Atau kalau kita sederhanakan menjadi ya B dikurang M dikali X plus C min N sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat gitu kan. Nah, kalau persamaan kuadrat pasti kan punya nilai diskriminan. Nah, pada garis yang memotong kurva di 2 titik ya. Ini langkah kedua. Ya, kita ngapain? Tentukan nilai diskriminan. Gitu kan. Ya.
Jadi bukan ditentukan ya, identifikasi ya. Identifikasi. Nilai diskriminan. Jadi untuk garis yang memotong kurva di dua titik yang berbeda itu punya nilai diskriminan yang lebih besar dari 0. Kayak gitu. Ya. Nilai diskriminan yang lebih besar dari 0. Nah, sekarang gua kasih kalian contoh soal. Ya. Contoh soal. Misalnya, sebentar. Contoh ya. Misalnya bentar ya. Habis ini jangan lupa ada kelas PU-nya Kak Iben. Halo guys, Orangnya di sebelah gua nih. selamat ulang tahun Kak Faisal. Ya, goblok. Semoga ilmunya berkah terus. Udah lama anjir. Sejahtera, makin gemuk, amin. Dan Semoga cepet-cepet bisa kumpulin uang mahar. brengsek. Udah lewat, Cuk. Udah lewat, woi. Ya, jadi ulang tahun gue sudah lewat karena ulang tahun gue earlier of January gitu ya. Jadi di awal Januari ulang tahun. Tenggorokan boleh kering. Ini apa ya? Ya, misalnya gini. Contoh. Ya, agar parabola Y sama dengan X kuadrat min PX plus 3 dipotong garis Y sama dengan 2X min 1 di dua titik. Di dua titik ya, maka ya nilai P ya interval nilai P. Nah, contoh ya kayak gini. Nah,
Kamu pasti tanggal 23. Adit, lu jangan macem-macem sama ayah, Adit. Buset lu, semua orang digaruk lu. Naon deh. Oke, agar parabola Y sama dengan X kuadrat min PX plus 3 dipotong garis Y sama dengan 2X min 1 di 2 titik ya. Nah, ini kita langsung aja ya buat hubungan antara kurva dan garis atau kedudukan garis terhadap kurva ya. Jadi di sini Y dari kurva itu sama dengan Y dari garis. Ya, kurvanya itu kan X kuadrat min PX plus 3. Ya, Y garisnya adalah 2X min 1. Maka jadi persamaan kuadrat X kuadrat min 2X min PX plus 3 plus 1. Sama dengan 0. Jadinya X kuadrat, ya ini kalau kita faktorkan jadinya min ya 2 plus PX gitu ya. Plus 4 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat menjadi sebuah persamaan kuadrat ya dengan nilai A ya, nilai A-nya adalah 1 ya, ini kan 1 tapi nggak ditulis kan. Jadi dalam aljabar 1 itu dengan variabel nggak ditulis secara bersamaan. Ya, jadi nilai A adalah 1, nilai B-nya adalah berapa? Min 2 plus P gitu ya. Dan C-nya adalah 4 gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya kan memotong di 2 titik kan atau dipotong di 2 titik kan. Jadinya nilai diskriminan dari persamaan kuadrat ini, nilai diskriminannya harus lebih besar dari 0. Jadi D harus lebih besar dari 0. D itu kan B kuadrat min 4AC. Ya, B-nya adalah ya ini harus dikasih kurung. Ya kan? Kalau nggak dikasih kurung kalian bakal bingung nanti atau makan salah. Ya, jadinya min ya. Min ya 2 plus P ya. Kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 4, lebih besar dari 0. Ya. Ini kan min kalau dikuadratin jadi plus, terus ini dikuadratin ya yang dalam kurungnya. Jadi 2 pangkat 2 itu 4 ya. Jadilah 4 plus 4P plus P kuadrat dikurang 16, lebih besar dari 0. Jadinya P kuadrat plus 4P min 12 lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, sekarang kita faktorkan. Ya kan? Ya, yang namanya pertidaksamaan kan kita harus cari intervalnya gitu kan. Tapi kita faktorin dulu. Berapa bilangan yang kalau dikali min 12 kalau dijumlah hasilnya 4. Ya, yaitu min 2 dan 6 gitu ya. Ya, ini kalau kita pastiin dulu sini ya. Ya. Oke. Jadi langkah berikutnya adalah cari pembuat 0. Ya, jadinya di sini P min 2 P plus 6 sama dengan 0. Jadinya P sama dengan 2 atau P sama dengan min 6. Kalau kita buat garisnya ya, di sini ada 2 ya, di sini 0, di sini min 6 ya. Nah, kita tentukan titik ujinya, kita mulai dari 0 di tengah ya, yang gampang gitu ya. Kalau kita buat ya titik uji X sama dengan 0, jadi kan di sini P P ya, di sini P sama dengan 0 aja deh biar kalian nggak bingung. Jadinya 0 min 2 ya 0 plus 6. 0 dikurang 2 kan negatif ya kan. 0 tambah 6 positif. Negatif tambah positif maka hasilnya adalah negatif. Maka di sini negatif.
gitu ya. Nah, terus kita coba gitu kan titik ujinya. Ya, P-nya sama dengan ya karena ini lebih dari ya kita coba angka yang ada di kanannya gitu kan. 3 ya, 3. Ya, berarti di sini 3 dikurang 2 dikali 3 ditambah 6 gitu kan. Berarti 3 dikurang 2 positif, 3 tambah 6 positif. Positif kali positif berarti positif. Maka ini positif. Negatif positif berarti di sini ya udah pasti positif juga. Gitu. Tandanya kan lebih besar gitu kan. Kalau lebih besar kan berarti harus yang positif gitu kan. Arah panahnya. Jadinya ini ke sana. Gitu. Yang ini ke sana. Ya. Gitu. Maka himpunan penyelesaiannya adalah apa? Nilai P ya kurang dari min 6 atau P lebih besar dari 2 gitu. Ya. BB itu 2x min PX kok bisa jadi 2x plus PX emang iya ya itu min PX ya. Oh iya. Ayo, ada yang bisa menjelaskan kenapa ini kok bisa jadi plus? Ya, itu kita pakai sifat distributif ya. Jadi kan ini min. Minnya kita keluarin. Ya, jadinya min dalam kurung 2 plus P. Karena kalau dikembalikan dengan sifat distributif, min dikali 2, min 2 gitu kan. Min dikali plus, ya min gitu. Distributif jadinya. Jadinya min 2 dikali X, min 2X gitu kan. Min P dikali X, ya min PX. Kayak gitu. Ya, jadi dikurung kayak gitu. Gitu ya. Yang metode pemfaktoran dan distributif. Oke. Tuh, yuk sami-sami. Nah, yaudah ya. Kita tiba di sesi akhir ya. Sesi akhir ya, di sesi akhirnya itu nanti ada apa namanya? Ada post test ya, tapi gua stop share dulu ya. Karena post testnya akan diberikan ya di halaman terakhir gitu ya. Jadi nanti kan ini filenya gue kirim ke grup, nanti langsung dibuka ya. Nanti tepat di bawah ini ya, di bawah sini itu nanti ada soal post test gitu ya. Jadi nanti di sini ada post test ya. Nah, nanti post testnya dikirim ya dengan yang penting di sini adalah nama lengkap. Ya. Terus di sini status. Ya, statusnya bukan lajang atau menikah ya, tapi gap year atau sekolah. Gitu. Itu ya. Nanti ntar di bawahnya ada soalnya di sini. Nah, caranya adalah kalian kerjakan di kertas lalu difoto. Ya, kerjakan di kertas lalu difoto, kirim ke gua. Ya, kirim ke gua. Silahkan. Ya, nanti gua kirim soalnya setelah ini selesai ya. Terserah kalau yang punya tablet
kerjain di tablet boleh. Yang penting ada nama lengkap di pojok atasnya. Ya, dapat door prize. Doanya makin kencang nanti buat masuk PTN. Nanti buat yang anak baru nanti boleh kirim kesan pertamanya setelah diajari sama seorang Faisal, ya. B, kenapa ya kalau soal fungsi linear, persamaan linear, persamaan dan sejenisnya, rada susah ingat penyelesaiannya. Ya jangan dihafalin penyelesaiannya. Ya kayak tadi kan gue nggak ngafal kan. Kan logikanya gini, yang namanya pertidaksamaan, ya kan, apalagi kuadrat, itu kan punya dua penyelesaian gitu kan. Nah, cara mendapatkan dua penyelesaian itu gimana? Ya udah berarti kita harus pakai garis bilangan gitu kan. Karena tidak ada nilai yang absolut atau tidak ada nilai yang mutlak gitu. Jadi pakai garis bilangan. Kayak gitu ya. Ya udah cukup sampai sini aja karena biasanya gue lebihin sampai 6:30, tapi kali ini gue stop sampai jam 6 aja. Takut diprotes nanti waktu sholat kok dilewatin gitu. Jadi ya gua hentikan sampai sini aja. Sorry ini disuruh apa ya? Nanti gua kirim dari grup gitu ya. Oke. Selamat tinggal. Adit lu jangan macem-macem lu, Dit. Adit udah main. Liar bener nih si Adit nih anjir. Asik gitu ya. Mulai nyari mangsa si Adit.